Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun yang perlu kita tahu bahwa tangan Tuhan akan selalu menopang hidup kita. Shalom, selamat malam saudaraku. Renungan malam kita pada hari Minggu 14 Juni 2020 diambil dalam buku Cara Menafsirkan Alkitab. Dengan judul pembahasan pada malam hari ini adalah kemungkinan alasan bagi yang tampaknya kontradiksi. Bacalah dalam 2 Timotius 2 ayat 10-15. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Paulus mengamarkan Timotius agar layak dan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Pesan penting apakah di sini yang dia sedang berikan kepada kita semua? Tidak seorang pun pelajar Alkitab yang jujur dan bijaksana yang menyangkal fakta bahwa ada hal-hal dalam Alkitab yang sulit dipahami. Situasi ini seharusnya tidak mengganggu kita. Bahkan dalam arti tertentu, kesulitan-kesulitan itu diharapkan. Bagaimanapun, kita adalah makhluk yang tidak sempurna dan terbatas. Tidak seorang pun memiliki pengetahuan yang lengkap dalam semua bidang pelajaran, apalagi mengenai hal-hal bersifat ilahi. Karena itu, ketika manusia yang terbatas dan kurang pengetahuan mencoba memahami hikmat Allah yang tidak terbatas dalam Alkitab, sudah pasti akan menemukan beberapa kesulitan. Namun, kesulitan dalam memahami ajaran-ajaran Alkitab bukan menjadi bukti bahwa apa yang dinyatakannya tidak benar. Mereka yang menolak pengajaran Alkitab akan ilham dan wahyu Tuhan sering menyatakan bahwa kesulitan-kesulitan itu adalah kesalahan dan saling bertentangan. Karena bagi mereka Alkitab tidak lebih dari sekadar buku manusia, mereka percaya bahwa Alkitab pasti mengandung kesalahan-kesalahan dan ketidaksempurnaan. Dengan pola pikir semacam itu, seringkali tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari penjelasan dan mempertimbangkan kesatuan dan kehandalan Alkitab yang adalah ilham dari Tuhan. Orang-orang yang mulai mempertanyakan halaman-halaman pertama Alkitab, kisah penciptaan, segera akan dituntun ke dalam keraguan dan ketidakpastian pada bagian besar Alkitab lainnya. Beberapa perbedaan dalam Alkitab mungkin disebabkan oleh kesalahan kecil dari para penyalin atau penerjemah. Ellen G. White menyatakan, beberapa orang memandang kami dengan serius dan berkata, "Tidakkah engkau pernah berpikir bahwa kemungkinan telah terjadi kesalahan dalam penyalinan atau penerjemahan?" Ini semua mungkin, dan pemikiran yang sempit akan ragu-ragu dan tersandung pada kemungkinan ini atau kemungkinan yang lain, siap tersandung pada misteri firman yang diilhamkan. Karena pikiran mereka yang lemah tidak dapat melihat keseluruhan tujuan Allah. Ya, mereka akan dengan mudah tersandung pada fakta-fakta sederhana. Sementara pemikiran awam pun bisa menerima, memahami yang ilahi, di mana ucapan Tuhan itu jelas dan indah, penuh dengan lemak dan sumsum. Keseluruhan kesalahan itu tidak akan menyebabkan kesukaran bagi satu jiwa, atau menyebabkan kaki tersandung
sehingga tidak akan menyebabkan kesulitan bagi kebenaran yang diungkapkan secara gamblang. Terdapat dalam Ellen G. White, Selected Message Jilid 1 halaman yang ke-16. Pertanyaan bagi kita, mengapakah penting bagi kita datang kepada Alkitab dengan roh kerendahan hati dan penyerahan? Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya ini bisa dapat menguatkan kepada kita sehingga kita dapat semakin kuat dalam mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan, penyertaan yang masih dapat kami rasakan sampai pada saat ini. Pada malam hari kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kiranya ini dapat menguatkan iman kerohanian kami ya Tuhan, sehingga pada waktu kami mendapatkan kesulitan dalam memahami ajaran-ajaran Alkitab, kami percaya bahwa kuasa malaikat Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam Alkitab. Terima kasih banyak Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Berkati sisa malam hari kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus telah menjadi juru selamat kami. Amin.